Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya hanya membagi sekilas info lah ya, informasi ringan tentang prank dividen lagi nih ya. Setelah PBSA ada lagi prank tanda kutip ya, yang mengumumkan dividen lalu membatalkan gitu ya. 2 bulan lalu kalau nggak salah ya, di akhir Oktober itu saya buat videonya ya tentang saham emiten PBSA yang mengumumkan dividen, tapi 1 hari kemudian setelah pengumuman dia membatalkan ya. Jadi PBSA ini adalah PT Paramita Bangun Sarana ya, yang bergerak di sektor construction services ya. Dimana dia di 30 Oktober tahun lalu 2023 dia mengumumkan akan bagikan dividen sebesar Rp40 ya, Rp40. Saat itu dikatakan kumdate itu tanggal 7 November ya, tapi di sehari kemudian di 31 Oktober dia memberikan rilis ya, berita kalau pembatalan rencana pembagian dividen interim perseroan ya, dimana dikarenakan pembagian saham itu tidak boleh lebih dari laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pembagian dividen interim ya. Jadi ini peraturan dari BEI itu ya. Jadi jumlah dividen interim yang akan dibagikan tidak boleh lebih dari laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang sudah dirilis ya. Jadi waktu itu dia baru merilis di kuartal 3-nya ya, dimana di situ laporan keuangannya dia laba per lembarnya ya itu kan hanya 22,83, sedangkan tadi dia niatnya ingin membagikan dividen interim sebesar Rp40. Jadi karena inilah dia membatalkan ya. Tapi untungnya PBSA di Desember tanggal berapa ya? Pertengahan Desember lah akhirnya dia membagikan dividen ya. Jadi dia sudah merilis lagi laporan keuangannya per Oktober kalau nggak salah waktu itu. Jadi dia tetap membagikan dividen di pertengahan Desember sebesar Rp40 ya waktu itu ya. Nah kali ini ada lagi nih kejadian serupa gitu ya, dimana nih PT ST Goldfield ya dengan kode tiker itu EURO ya, Euro ya kode tikernya. Dimana ini perusahaan yang bergerak di aerosol ya, jadi dia yang produk-produk kosmetik ataupun produk kesehatan seperti misalnya antibakteri spray gitu ya. Kalau yang kosmetik produknya misalnya spraynya Gatsby ya gitu ya, jadi dia yang mengisi ke kaleng-kaleng itu ya, jadi aerosol gitu. Nah di tanggal 24 Januari ya dia mengumumkan ya ke Bursa Efek Indonesia kalau dia akan bagikan dividen sebesar Rp4,8 nih ya, dimana kumdate waktu itu direncanakan di 1 Februari 2024. Nah tapi di tanggal 29 Januari, nah ini agak lama ya. Kalau PBSA tadi kan dari tanggal 30 deh besoknya langsung membatalkan, kalau ini agak lama nih. Mengumumkan tanggal 24, dibatalinnya tanggal 29. Jadi dia membatalkan dividen interimnya ya, dikarenakan belum memenuhi ketentuan BEI tadi ya. Nah ketentuan BEI tadi yang sama lah sini ya, yang poin terakhir lah, jumlah dividen interim yang dibagikan tidak boleh lebih dari laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pembagian dividen interim. Nah dia si Euro ini baru baru merilis laporan keuangannya sampai Juni saja ya. Jadi kuartal 2 doang tuh dia rilis laporan keuangannya, dimana di kuartal 2 itu earning per share-nya ya, laba per lembar sahamnya itu hanya 1,06 ya. Jadi dia mau bagiin dividen interim sebesar 4,8 tadi kan ya. Ya 4,8 jadi nggak bisa ya, karena earning per share-nya sampai kuartal 2 baru 1,06 gitu ya. Karena ada dividen interim ya. Kalau dia dividen final gitu itu bisa lebih besar daripada earning per share ya, karena makanya kadang-kadang ada saham yang membagikan dividen payout ratio-nya lebih dari 100% ya. Itu nggak apa-apa sih kayak kalau dividen interim nggak bisa gitu ya. Nah itu saja informasi dari saya nih, semoga tidak ada teman-teman ya yang kecelek ya karena ada pengumuman dari Euro ya, terus beli ya. Nah kalau kita lihat chartnya sih di sini ya, di 24 Januari di sini yang ada hammer ya, volume sedikit sih ya, jadi mungkin ya sedikit juga yang beli ya, jadi nggak terlalu banyak yang kecelek mungkin kalau kita lihat dari volume ya. Nah setelah itu dibatalkan ya. Nah di hari ini closing itu 130 ya, jadi penutupan tanggal 24 ini kalau nggak salah di 126 atau 127 gitu ya. Nah sekarang 130 ya, jadi malah naik nih harganya ya.
dibandingkan 24 Januari, walaupun sudah dibatalkan tetap naik nih harganya. Ya itu saja informasi dari saya ya. Mudah-mudahan sih nggak ada kejadian lagi ya, emiten-emiten yang mengumumkan dividen terus ternyata nggak sesuai aturan gitu ya, dividen interim, jadi harus dibatalin karena kasihan juga kalau orang udah beli berharap dividen tonya batal ya. Tapi mudah-mudahan sih si euro ini mirip dengan PBSA ya, pada akhirnya nanti dia akan membagikan benar-benar dividen 4,8 gitu ya rupiah ya. Mungkin ya tertunda saja lah sebulan 2 bulan gitu sampai dia bisa rilis laporan keuangan terbarunya gitu ya. Oke, demikian saja informasi dari saya, semoga berguna ya walaupun hanya sebentar videonya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.